Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karen Hapnokas, Stambuk A22120-160. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem koordinasi hormon pada hewan pada mata kuliah fisiologi hewan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa itu sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Nah, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Atau bisa dikatakan sistem koordinasi itu merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Nah, sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan tadi. Nah, setiap rangsangan-rangsangan yang diterima melalui indera akan diolah di otak. Kemudian, otak akan meneruskan rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Jadi, setiap aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks itu merupakan hasil koordinasi yang rumit dan sistematis dari beberapa sistem di dalam tubuh. Nah, sistem koordinasi pada hewan itu meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Nah, sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang kedua yaitu sistem hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Hormon masuk ke dalam peredaran darah menuju organ target. Jumlah yang dibutuhkan sedikit, namun mempunyai kemampuan kerja yang lebih besar dan lama. Pengaruhnya karena hormon mempengaruhi kerja organ dan sel. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem indera penglihatan dan indera pendengaran pada hewan. Yang pertama yaitu sistem indera penglihatan. Apabila manusia hanya memiliki dua buah mata untuk melihat, serangga itu memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Masing-masing mata serangga disebut omatidium. Masing-masing omatidium ini berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Yang kedua yaitu kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga yaitu sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat yaitu sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Nah, setiap omatidium ini akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium ini merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Lanjut, yang kedua yaitu sistem indera pendengaran.
Nah, beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan tubuh. Nah, ada 3 bagian utama dari telinga, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada berbagai kelainan pada telinga, yaitu seperti tuli, conge, otitis eksterna, perokondritis, eksim, cedera, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem indera penciuman, pengecap, dan kulit pada hewan. Nah, yang pertama, sistem indera penciuman. Indera pembau berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Kelainan-kelainan yang ada pada hidung yaitu Angiofibrom juvenil, papiloma juvenil, rinitis alergica, sinusitis, salesma, dan influenza, anosmia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem indera pengecap. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir, dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Lidah ini berfungsi sebagai pengecap rasa dan sebagai pembantu dalam tindakan berbicara. Kelainan yang ada pada lidah yaitu oral candidosis, atrophic glossitis, geographic tongue, fissure tongue, glossopirosis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem indera kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut lapisan dermis. Nah, kelainan-kelainan yang ada pada kulit yaitu jerawat, panu, kadas, kabies, eksim, biang keringat, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan masuk pada materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Nah, pada dasarnya perkembangbiakan pada makhluk hidup itu terbagi menjadi perkembangbiakan aseksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya gabungan atau persatuan antara sel jantan atau spermatozoa dengan sel telur atau ovum. Nah, perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu, biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. Nah, secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana itu biasanya satu sel melakukan reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan bertunas. Sedangkan reproduksi dengan pembelahan sel, yaitu antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Demikian materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.